Selamat pagi Miss, perkenalkan nama saya Kristina Dwi Cahyani dari kelas 11B Farmasi nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas Prisma Motorik Agama Kristen dari bab 14 yaitu remaja dan cita-citanya. Yang pertama, arti sebuah cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita adalah tujuan hidup dan bagi sebagian yang lain, cita-cita hanyalah mimpi belaka. Bagi orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidupnya, maka cita-cita dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan jelas dan pasti. Sedangkan bagi orang yang menganggap cita-cita sebagai mimpi belaka, maka cita-cita tidak akan dapat membakar rasa semangatnya untuk menjalani hidup. Cita-cita sendiri adalah sebuah rancang bangun kehidupan seseorang. Motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting karena motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita. Sehingga mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, pengertian motivasi. Kata motif diartikan sebagai daya upaya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Yang kedua, cara menumbuhkan motivasi. Langkah pertama adalah dengan memiliki sasaran yang jelas. Sasaran merupakan rencana yang terdefinisi dengan baik, ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Seseorang yang telah menetapkan sasaran akan lebih bermotivasi untuk mencapainya. Sasaran yang dibuat harus pada tingkat yang tepat, mungkin sedikit di atas batas yang dapat kita capai, tapi jangan terlalu jauh di atasnya karena tidak mungkin tercapai. Yang ketiga atau C, jenis-jenis motivasi. Motivasi ada dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi intrinsik sifatnya lebih permanen daripada motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Sehingga dengan keadaan demikian, siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Yang ketiga, itu ada dasar cita-cita remaja Kristen. Remaja Kristen perlu melandaskan cita-cita dan harapan pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah landasan iman percayanya. Selanjutnya, ada satu syarat agar semua cita-cita remaja Kristen dapat berhasil kelak, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Syarat itu tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kekuasaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ini mengajarkan dengan mencintai firman Tuhan, maka remaja Kristen akan dibekali dengan mutiara-mutiara kehidupan sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita dan harapan adalah suatu keharusan jika ingin cita-cita dan harapan kita tercapai atau terwujud. Teruslah berusaha dan berjuang menggapai keinginan itu dengan memberitahukan, meminta dan berdoa kepada Tuhan Yesus terhadap keinginan kita. Apabila cara ini dilakukan dan berjalan bersama Tuhan dalam meraih masa depan, maka cita-cita dapat terwujud. Sekian dari saya, terima kasih.